Sektor energi nasional sudah saatnya dikelola dengan pendekatan dan paradigma baru. Kita tidak boleh lagi menempatkan energi sebagai komoditas semata, tetapi harus mulai menjadi modal untuk mengakselerasi pembangunan di dalam negeri. Kita semua tentu sepakat bahwa sektor energi sangat potensial untuk menjadi bekal pengembangan ekonomi, menciptakan nilai tambah di industri nasional, serta penyerapan tenaga kerja secara eksponensial. Hanya saja, cara pandang yang konservatif membuat negeri ini terjebak dalam perdagangan komoditas bahan mentah, utamanya di sektor minyak dan gas bumi. Transformasi di sektor migas harus menjadi agenda prioritas pemerintah. Program pengembangan penghiliran pun tidak boleh setengah hati. Indonesia sudah seharusnya memulai pembangunan ekonomi yang bernilai tambah secara menyeluruh, tak terkecuali di sektor migas. Terlebih, pemerintah melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal telah merancang peta jalan hilirisasi investasi strategis yang salah satunya memuat sektor minyak dan gas bumi. Potensi investasi penghiliran minyak dan gas bumi disebut-sebut mencapai 67,6 miliar dolar. Ini proyeksi yang sungguh menjanjikan dalam rangka ikhtiar menciptakan nilai tambah dan memperkuat struktur industri migas di hilir. Memang, penguatan penghiliran juga perlu dibarengi dengan inisiatif yang maksimal di sektor hulu migas. Peningkatan realisasi investasi dan kegiatan eksplorasi harus tetap dipacu. Pemerintah sesungguhnya telah menyiapkan sejumlah strategi guna mengatrol kinerja sektor hulu migas. Beragam insentif telah ditawarkan, juga merilis kontrak yang fleksibel untuk menarik para kontraktor kontrak kerjasama atau KKS ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pengeboran sumur migas tertarik untuk berinvestasi ke Indonesia. BKPM yang sejak tahun lalu mulai melayani perizinan industri hulu migas sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong perizinan satu pintu, semestinya dapat mengarahkan harmonisasi tujuan investasi migas dari hulu ke hilir. Artinya, BKPM harus proaktif mendesain kebijakan dan regulasi yang memungkinkan penggalangan investasi sesuai dengan orientasi tersebut. Jika tidak, pengembangan di sektor migas bakal jalan di tempat dengan pendekatan yang parsial. Kita tentu berharap bahwa pemerintah tidak terlena di ayun komoditi bonanza di mana harga minyak di pasar global terus merangkak naik, sehingga meningkatkan kontribusi sektor hulu migas terhadap PDB nasional. Menggerakkan Indonesia untuk menggagas penghiliran investasi migas dalam rangka menciptakan multiplier effect yang luas, baik itu untuk mendukung ketahanan energi nasional maupun menambah penyerapan tenaga kerja. Salah satu proyek penghiliran yang menjanjikan ke depan yaitu integrasi pengembangan hilir migas dengan industri petrokimia. Proyek ini diharapkan mendorong peningkatan pemenuhan standar Euro 5 dan Euro 6 yang minim karbon. Ini juga menjadi bagian dari komitmen nasional untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060.